Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi hingga pekan depan cuaca ekstrim terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di DKI Jakarta. Sejumlah imbauan dan antisipasi dampak buruk pun disampaikan oleh BMKG. Informasi selengkapnya akan langsung disampaikan oleh Sisilia Sinabariba dari Gedung BMKG kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Sisil, apa saja ancaman yang perlu diwaspadai dari cuaca ekstrim seperti yang disampaikan oleh BMKG? Ya, Maria, banjir dan genangan yang terjadi di beberapa titik di wilayah Indonesia beberapa waktu terakhir menjadi salah satu fenomena yang muncul akibat dari cuaca ekstrim. Ini merupakan perpanjangan imbauan yang disampaikan oleh BMKG yang sebelumnya hanya sampai pekan depan, kemudian diperpanjang sampai tanggal 15 Oktober 2022 mendatang. Sejumlah imbauan dan juga koordinasi dilakukan BMKG, baik itu kepada masyarakat agar lebih waspada, maupun kepada pemerintah daerah ataupun BPBD terkait agar lebih siap-siaga dalam mengantisipasi dampak dari cuaca ekstrim ini telah dilakukan oleh pihak BMKG. Namun apa kemudian fenomena lain yang muncul selain dengan banjir ataupun genangan yang terjadi? Saya sudah bersama dengan pihak dari BMKG, ada Mas Muhammad Reza di sini, Prakirawan BMKG. Mas Reza, kita tahu ada banjir ataupun genangan yang terjadi, tapi apakah ada fenomena lain, Mas Reza, yang mungkin muncul dari cuaca ekstrim yang sudah disampaikan oleh BMKG? Baik. Terima kasih. Jadi saat ini memang kondisi beberapa hari terakhir ini banyak terbentuk awan-awan dengan skala konvektif meso atau biasa kita kenal dengan sebutan MCS. Awan-awan tersebut menimbulkan fenomena hujan dengan intensitas lebat, sedang hingga lebat dengan durasi yang cukup lama di sebagian besar wilayah Indonesia saat ini, dan khususnya untuk wilayah Jawa terdapat di wilayah Jawa bagian barat termasuk wilayah DKI dan Jabodetabek. Artinya apakah akan ada fenomena lain selain banjir yang muncul dari adanya dampak cuaca ekstrim yang terjadi? Baik, cuaca ekstrim yang terkait hujan lebat tadi ini masih terdapat potensi di beberapa wilayah. Hal itu dipicu oleh beberapa faktor, Mbak. Yang pertama adalah kita bisa melihat dari faktor global, yaitu saat ini di wilayah Indonesia saat ini sedang mengalami fenomena La Nina atau menghangatnya suhu muka laut di wilayah Indonesia, meskipun berada di dalam taraf lemah dan menengah. Kemudian kondisi suhu muka laut di wilayah Samudra Hindia sebelah barat Sumatera ini juga sedang menghangat, ditunjukkan dengan indeks namanya IOD yang negatif. Nah, kedua faktor itu menyebabkan kondisi yang melatar belakangi kondisi Indonesia saat ini berada dalam kondisi basah untuk atmosfernya. Hal lain, jika kita melihat ke skala yang lebih kecil, yaitu skala regional, ini terdapat beberapa pola sirkulasi siklonik seperti ini di wilayah Indonesia yang yang mendukung terbentuknya garis konvergensi atau pertemuan angin yang disertai perlambatan kecepatan angin, di mana kondisi tersebut memicu terbentuknya awan-awan dengan skala konvektif meso tadi yang akhirnya berimplikasi kepada terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Namun tidak hanya itu, terdapat juga beberapa potensi angin kencang akibat dari terbentuknya awan-awan hujan seperti tadi. Oke, artinya ada fenomena global dan juga fenomena lokal mempengaruhi ya Mas Reza ya. Dan kemudian apa yang perlu diantisipasi oleh masyarakat? Tidak hanya di wilayah DKI Jakarta saja, tapi cuaca ekstrim juga disebut terjadi di 32 provinsi di Indonesia. Apa yang perlu diantisipasi, Mas Reza? Baik. Hingga tanggal 15 Oktober nanti atau dalam sepekan ke depan, model prediksi menunjukkan bahwa akan terbentuknya beberapa pola sirkulasi siklonik di wilayah Samudra Hindia sebelah barat Sumatera, kemudian di Laut Cina Selatan, kemudian ada di Samudra Pasifik Barat di sebelah timur lautnya Filipina dan di sebelah utaranya Papua. Untuk di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya atau Jabodetabek ini juga terjadi banjir kemarin kita tahu. Ini sebenarnya apa penyebabnya, Mas Reza? Ya, penyebabnya seperti tadi, jadi antara faktor
global, kemudian faktor skala regional, dan juga ada faktor lokal, Mbak. Jadi kondisi labilitas daripada kondisi atmosfer di faktor lokal tadi masing-masing berinteraksi sehingga dapat memicu terbentuknya awan-awan hujan dengan skala dan durasi yang lebih lama. Oke. Mas Reza, kemudian tadi juga disebutkan durasi yang lebih lama. Artinya apakah hari ini hujan, besok bisa hujan lagi atau seperti apa, Mas Reza? Ya, betul. Karakteristik dari awan dengan skala meso ini adalah dia meskipun saat ini katakanlah awannya sudah punah, namun dia masih menyisakan kondisi kelembaban yang basah, sehingga awan-awan yang sudah habis turun hujan di malam ini bisa menjadi menciptakan peluang kondisi atmosfer yang basah untuk hujan di esok harinya, sehingga mungkin hujan yang biasanya terjadi 1 atau 2 jam saja bisa berlangsung dengan durasi yang cukup lama. Oke. DKI dan untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, Mas Reza, sebelumnya BMKG menyebut hanya sampai tanggal 9 Oktober saja, kemudian diperpanjang sampai 15 Oktober. Dari prediksi BMKG, kira-kira sampai kapan cuaca ekstrem akan melanda wilayah Indonesia? Baik. Kondisi La Nina tadi atau sedang menghangatnya suhu muka laut di wilayah Indonesia dan juga suhu muka laut di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera diprediksi masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2022. Sedangkan saat ini sebagian besar wilayah Indonesia sedang berada di musim peralihan dari musim kemarau ke musim hujan, dan diperkirakan puncak musim hujan ini berada di akhir tahun 2022 hingga awal tahun 2023, sehingga potensi terjadinya hujan lebat dan juga cuaca ekstrim tadi masih berpeluang terjadi hingga akhir tahun 2022. Puncaknya Desember 2022 dan Januari 2023. Dengan cuaca ekstrim yang disampaikan BMKG, apa kemudian yang perlu diantisipasi untuk penerbangan, kemudian jalur pelayaran, Mas Reza? Baik, selain potensi angin kencang yang tadi saya sebutkan karena adanya pola gangguan seperti sirkulasi siklonik ini, yang pertama untuk kepentingan penerbangan, di sini yang perlu diperhatikan adalah potensi pertumbuhan awan cumulonimbus di jalur penerbangan dan juga potensi terjadinya hujan lebat di bandara. Sedangkan untuk pelayaran, potensi angin kencang terdapat di beberapa jalur pelayaran seperti Selat Malaka, kemudian Samudra Hindia Barat Sumatera, dan seluruh perairan selatan Jawa hingga Nusa Tenggara. Di situ terdapat potensi angin kencang dan juga tinggi gelombang lebih dari 2,5 meter, Mbak. Berarti memang sejauh ini BMKG sudah mengkoordinasikan terkait dengan cuaca ekstrim ini untuk seluruh pihak instansi terkait, ya Mas Reza? Betul sekali, Mbak. Jadi unit kerja yang dimiliki BMKG di masing-masing provinsi telah turut secara aktif untuk mengkoordinasikan dan menginformasikan baik itu informasi perakiraan cuaca maupun perakiraan peringatan dini cuaca. Terima kasih banyak Mas Reza informasinya, dan Maria, tentu segala informasi yang sudah diberikan BMKG ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih siap dan juga kepada pihak instansi terkait agar lebih siaga untuk mengantisipasi dampak dari cuaca ekstrim. Kembali ke Anda, Maria. Baik, terima kasih Sisilia Sinabariba melaporkan langsung dari gedung BMKG Jakarta.